ketika disebutkan tentang ulama, famaliku an-najm, maka Imam Malik adalah bintangnya. Royan TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fasalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan yang kebanyakan manusia lalai kepada dua nikmat yang besar ini. Rasulullah mengabarkan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai kepadanya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Manusia banyak memanfaatkan kesehatannya dan waktu luangnya dalam perkara yang melalaikan, dalam perkara yang menjerumuskan mereka dalam kemaksiatan. Dan alhamdulillah, kita yang hadir di tempat yang berkah ini, alhamdulillah kita memanfaatkan dua nikmat ini dalam rangka menghadiri majelis ilmu. Majelis yang banyak sebenarnya manusia, ya kalau dia memikirkan tentang keutamaan majelis ilmi seperti ini, banyak manusia yang membutuhkannya. Kita tidak dapati ada majelis-majelis ilmu yang membahas tentang kajian-kajian Islam secara bertahap. Yang kita tahu keutamaan bermajelis ilmu yang selalu kita ingin cari adalah Allah Subhanahu wa taala pertama memberikan kita ketenangan, memberikan kita sakinah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan malaikatnya untuk menonton kita, menyaksikan orang yang bermajelis ilmu. Malaikat berdoa untuk ampunan kepada orang-orang yang bermajelis ilmu. Yang paling besar, Allah menyebutkan nama kita di hadapan malaikat yang mulia. Itu keutamaan yang perlu untuk kita selalu hadiri dalam majelis ilmu. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita senantiasa bersolawat dan mengirimkan salam kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi panutan kita semua, penyelamat kita pada kehidupan dunia, terlebih nanti pada kehidupan hari mendatang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan yang pekan lalu masih berada pada pembahasan tentang Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ya, pekan lalu kita sudah membahas tentang ketakwaan dan keimanannya Imam Malik
rahimahullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang ilmu wa zakat, keilmuan dan kecerdasannya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadribanna an-nasu akbadal ibil fi talabil ilmi, bahwa manusia akan berlomba-lomba di dalam menuntut ilmu. Ini la yadribanna an-nasu akbadal ibil, ini sebuah perumpamaan yang maknanya manusia akan berbondong-bondong untuk menuntut ilmu. Fala yajiduna a'lamu min 'alimil Madinah, mereka tidak akan mendapatkan seseorang yang paling berilmu di kota Madinah itu kecuali seorang alim ulama. Ya. Pertanyaannya, alim ulama ini siapa? Kita tidak akan mendapatkan orang yang paling berilmu di kota Madinah itu kecuali seseorang yang merupakan alim ulama Madinah. Qala Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah menjelaskan tentang hadis ini, berkata, huwa Malik, bahwa alim Al-Madinah itu adalah Malik, Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Fala ma taraka ala dhahril ardi mithlahu, beliau mengatakan tidak didapatkan di dunia ini semisal dengannya, dengan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi ini persaksian seorang ulama juga, Sufyan bin Uyainah. Kita sudah pernah membahas beberapa madhab, ya banyak madhab yang di zaman itu yang terkenal juga, namun tidak sampai saat ini. Ya, karena tidak ada murid-muridnya yang melanjutkan madhabnya. Ya. Sufyan bin Uyainah ini termasuk imam madhab yang punah. Ya, luar biasa keilmuannya. Memuji Imam Malik dalam hadis ini bahwa alim ulama Madinah adalah Imam Malik. Maka Imam Malik ini dikenal juga sebagai Imam Darul Hijrah. Darul Hijrah. Imam Malik. Kemudian ta'ahhala lil futya wa jalasa lil ifadah wa lahu 21 sana. Dia memiliki kelayakan untuk berfatwa, wa jalasa lil ifadah, memiliki majelis atau kursi untuk memberikan majelis, memberikan keilmuan di kota Madinah. Ya, sudah dapat kursi, diperbolehkan atau dikelayakan untuk memberikan ilmu, memberikan fatwa di tengah-tengah kaum muslimin. Itu dalam umur 21 tahun. Ya, di umur 21 tahun kita seperti apa? Jauh. Kira-kira kalau umur 21 tahun ini, kalau kita lihat di Indonesia mungkin sudah semester 6 ya, kuliah. Sudah semester 6 kuliah, sudah memberikan fatwa, mendapatkan kursi untuk memberikan keilmuannya. Ma'aqaulihi, dengan ungkapan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ma aftaitu hatta syahida li sab'una anni ahlun lidzalik. Aku tidak berfatwa, aku tidak mendapatkan kelayakan untuk berfatwa atau mendapatkan majelis duduk seperti ini untuk memberikan keilmuan, kecuali aku mendapatkan
persaksian daripada 70 ulama di masanya, senior-seniornya 70, bahwa anni ahlun lidzalik, aku layak untuk itu. Jadi persaksiannya senior-seniornya, ulama-ulama di masanya itu 70, ya, menyaksikan atau memberikan kesaksian tentang kelayakan beliau memberikan fatwa dan keilmuan kepada umat muslim di kota Madinah saat itu. Kemudian qala Imam Syafi'i, Imam Syafi'i merupakan muridnya Imam Malik. Ya, insyaallah kita akan bahas juga tentang beliau. Beliau mengatakan idza dzukiral ulama, ketika disebutkan tentang ulama, famaliku an-najm, maka Imam Malik adalah bintangnya. Kalau kita berbicara tentang ulama, maka Imam Syafi'i mengatakan Imam Malik adalah bintangnya ulama. Luar biasa. Ya, Imam Malik, ikhwas sekalian, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau kita kenal sebagai orang yang paling wara', tidak sembarang untuk kemudian menjawab hal-hal yang tidak diketahuinya. Ia tidak merasa minder untuk mengatakan saya tidak tahu, la adri. Sekaliber beliau mengatakan hal demikian. Sungguh sangat luar biasa wara'nya beliau, ketakwaan beliau rahimahullahu taala. Tarikhnya madhab al-Malikiyah ini, sejarah terkenalnya madhab Maliki ini, ya, sebagaimana kita sebutkan bahwa semua 4 madhab ini terkenal hingga saat ini sampai nanti di hari kiamat, dan merupakan penolong agama Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya hari kiamat, karena adanya murid-murid mereka yang kemudian mencetak bukunya, membuat kurrasah-kurrasahnya, ya, dan seterusnya. Ya, pada penyebarannya, kitab yang dikenal pada Imam Malik adalah kitab Muwatta. Ya, kitab Muwatta. Dan ini yang kemudian dihafal oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi kitab Muwatta ini dia tidak disusun oleh Imam Syafi'i secara sendiri, tetapi ada beberapa partnernya untuk menyusun kitab Al-Muwatta ini. Di situ kitab Al-Muwatta dikenal isi dari buku itu adalah hadis-hadis tentang hukum. Hadis-hadis tentang hukum dan menyebutkan pendapat-pendapat penulisnya, pendapat Imam Malik pada kitab tersebut. Ya, kalau Imam Malik tidak kita dapati kitab yang khusus, ya, kitab khusus dari Imam Malik tidak ada. Ya. Jadi semua buku yang terjadi karena kerja tim untuk mencetak sebuah kitab. Tapi pendapat-pendapatnya beliau yang dipakai banyak. Ya, kita tidak membahas secara banyak tentang sejarah perkembangan madhabnya. Disebutkan banyak turunan-turunan murid-muridnya yang melanjutkan risalahnya sampai saat ini. Kita hanya menyebutkan bahwa madhabnya bersebar di seluruh dunia, bersebar hingga sampai nanti hari kiamat karena adanya murid-murid pelanjut dari beliau. Kita beranjak ke Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i, nama beliau adalah Muhammad ibn Idris
Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Disebutkan dalam buku ini yaltaqi nasabuhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Abd Manaf. Dia bertemu nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya Abd Manaf. Jadi Imam Syafi'i ini adalah imam madhab yang empat ini yang merupakan ahlul bait. Iya. Silsilah keturunannya Imam Syafi'i ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya Abd Manaf. Ya, dia imam ahlul bait. Sejarah beliau lahir pada tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan wafatnya Abu Hanifah. Kemudian wafat pada tahun 204 Hijriah di kota Mesir. Lahirnya di Gaza, tapi wafatnya di Mesir. Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kira-kira umurnya 54 tahun. Ya. 150 204 Hijriah, 54 tahun umurnya saja hidup di dunia ini, terbilang masih muda. Beliau telah meninggalkan kita semua, umat muslim. Beliau rahala ila Makkah wal Madinah, ila Yaman wa ila Baghdad. Pada akhirnya dia terakhir di Mesir dan dia wafat di sana. Kita lihat ibadahnya dan ketakwaan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Qala Rabi' ibn Sulaiman, murid dari Imam Syafi'i, kana Syafi'i yahtimul Qur'an fi syahri Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i, persaksian dari muridnya, itu menyelesaikan atau mengkhatamkan Al-Quran selama bulan suci Ramadan itu 60 kali. Luar biasa. Ya, sekitar satu hari itu beliau 2 kali khatam dalam sehari semalam. Mungkin pagi sampai sore khatam 30 juz, kemudian malamnya lagi khatam lagi. Dalam sehari itu dia bisa 2 kali khatam. Dalam bulan Ramadan 30 hari itu beliau bisa khatam sampai 60 kali. Rahimahullahu taala. Ya, betapa berkahnya hari-hari mereka. Ya, betapa jauhnya kita dengan mereka semua. Dengan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Qala Husain Al-Kirabi, bittu ma'a Syafi'i lailatan, aku bermalam bersama dengan Imam Syafi'i suatu malam. Fakana yusalli nahwa thuluthil lail, ya. Dia salat di sepertiga malam. Fama ra'aituhu yazidu ala 50 ayat. Aku tidak melihat beliau membaca kecuali dia membaca dalam salatnya 50 ayat, 50 ayat dibaca dalam satu rakaat. Fa idza aktsara fa 100 ayat. Ketika dia ingin menambah maka 100 ayat yang dia baca. Masih kurang dibandingkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Dia satu rakaat bisa 1 kali khatam. Kalau Imam Syafi'i agak sedikit. Ya, karena kita akan lihat nanti Imam Syafi'i ini membagi malamnya dengan 3 hal yang dia lakukan dalam satu malam. Ya. Karena Syafi'i qad jazza al-lail. Dulu Imam Syafi'i rahimahullahu taala telah membagi malamnya. Fa thuluthuhul awwal lil kitab, ya, atau lil kutub, untuk menulis. Sepertiga malam pertama dia gunakan untuk menulis, ya. Menulis kitab sebagainya, mengkaji kitab sebagainya, ya. Fasuluth wa tsani yusalli, dia salat
yang sepertiganya di salat. Kemudian wasalis yanam. Kemudian ketiganya beliau tidur. Rahimahullahu taala. Jadi tidur juga merupakan hak yang harus kita penuhi pada diri kita. Karena ada juga sahabat yang menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kesalehannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tengah malam sampai tawarramat qadamah, sampai bengkak dia punya betis. Dia mau bahwa dia menganggap dirinya, saya ini bukan seperti Nabi. Ya, maka saya harus lebih daripada Nabi. Saya harus salat dan tidak tidur. Ya. Nabi menegur, ana usalli wa anam. Saya salat dan saya tidur. Siapa yang lebih soleh daripada aku? Ya. Saya lebih soleh daripada kalian. Saya salat dan saya tidur. Ya. Jadi pernyataan seorang sahabat dengan pernyataan demikian ternyata tidak dianggap bagus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Imam Syafi'i juga menyisahkan sepertiga malamnya juga untuk tidur. Iya. Ini lil ibadah beliau. Apalagi kalau masalah dunia harus kita tidur. Jangan terlalu mengejar dunia sehingga kita lupa untuk tidur. Rahimahullahu ta'ala. Di sini kita akan melihat keunikan Imam Syafi'i karena keutamaannya ini yang membagi 3 malamnya, sehingga dia adalah seorang imam yang satu-satunya yang menulis fikihnya. Fikih dan usul fikihnya. Dia saja imam yang menulis sendiri fikihnya dan usulul fikihnya, kaidah-kaidah usul fikihnya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kalau imam-imam yang lainnya dibantu dengan teman-temannya sejawatnya, ya. Kalau Imam Syafi'i dia sendiri yang menyusun kitabnya. Kitab yang dikenal oleh Imam Syafi'i adalah Kitab Al-Um. Ya, Kitab Al-Um. Kitab induk namanya. Itu banyak disebutkan di situ tentang fikih-fikih Imam Syafi'i secara umum, secara besar fikih. Tetapi tidak sedikit juga didapatkan banyak riwayat-riwayat yang beliau cantumkan di dalam. Tapi di situ fikih secara umum. Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, itulah mungkin keutamaannya dia membagi 3 malam. Bahkan ada di antara ulama yang meninggalkan salat sunnahnya hanya untuk menulis buku dan sebagainya, karena mungkin melihat apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Al-ilmu waz-zaka. Al-ilmu waz-zaka. Keilmuan dan kecerdasan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Di sini sekali lagi kami sebutkan secara ringkas saja tentang keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, keimanan seluruh imam yang 4 ini. Tidak kita sebutkan secara banyak, cuman secara singkat. Namun secara singkat saja beberapa atau secuil saja dari keutamaan, ketakwaan, kecerdasannya, keilmuan dan seterusnya itu sudah menggugah hati kita. Apalagi kalau kita mengkaji secara banyak, ya akan menjadikan hati kita semakin kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau hafizal Quran fis sabi'ah, menghafal Al-Quran dalam umur 7 tahun. Dia sudah hafiz Quran 7 tahun. Kelas berapa itu 7 tahun? Kelas 2 SD. Sekarang peraturannya kelas umur 7 tahun baru masuk kelas 1 SD ya? Nah, kelas 1 SD sudah hafiz 30 juz. Muting. Kalau ditutup, kalau dia menghafal harus tutup sebelah dia. Kalau tidak ikut terhafal juga. Tidak boleh dilihat.
kecerdasannya Imam Syafi'i. Sudah kelas 1 SD sudah hafiz. Termasuk hafiz juga ini sudah hafiz. Ya, hafiz sudah hafiz kan? Masya Allah. Kelas berapa hafiz? Kelas 2 SD sama Imam Syafi'i insyaallah. Ya, sudah hafiz. Beliau ini sejak lahir sejak akikah dia sudah hafiz. Namanya hafiz. Ya, ini doa orang tuanya kepada hafiz, semoga hafiz dia bisa menjadi hafizul Quran. Fasulusuhul awal wal muwatta fil ashirah. Dia hafal al muwatta dalam umur 10 tahun. Tebalnya itu kitab al muwatta ya. Kitabnya Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau hafal dalam umur 10 tahun. Wa ajazahu syaikhahu Muslim ibn Khalid Az-Zanji ya, Az-Zanji bil ifta'i wa huwa fi khamisah asyarah. Dia diperbolehkan oleh syekhnya Muslim bin Khalid Az-Zanji ya, untuk berfatwa, memberikan fatwa di tengah-tengah kaum muslimin dalam umur 15 tahun. Jadi lebih hebat Imam Syafi'i daripada Imam Malik ya, secara prestasi. Kalau Imam Syafi'i tadi, Imam Malik tadi 21 tahun. Kalau Imam Syafi'i 15 tahun dia sudah diberikan kepercayaan oleh syekhnya memberikan fatwa di tengah-tengah kaum muslimin. Iya. 15 tahun umur kelas 3 SMA mungkin ya. Kelas 2 SMA. Kelas 1 SMA. Luar biasa kelas 1 SMA. Dan saat itu di Mekah ya, di Mekah. Beliau hijrah pertama di Mekah, menuntut ilmu di sana, perbanyak ilmu di Mekah. Dia sudah dapat kursi majelis di sana di kota Mekah. Qala Ibnu Uyainah, Asy-Syafi'i afdalu ahli zamanihi. Ya, Ibnu Uyainah juga menyatakan bahwa Imam Syafi'i itu adalah orang yang paling afdal, orang yang paling unggul di zamannya. Tidak ada yang kalah beliau. Luar biasa. Qala Ahmad bin Hanbal, Imam Arba'ah. Ini Imam Ahmad, dia tidak dikatakan sebagai muridnya Imam Syafi'i secara full, tidak. Karena Imam Ahmad rahimahullahu taala terkadang dimintai bantuan oleh Imam Syafi'i untuk menyebutkan riwayat-riwayat kesahihan dalil. Ya, Imam Ahmad ya dikenal seorang imam yang banyak rihlahnya mengelilingi dunia, rihlah untuk mencari ilmu, sehingga riwayat-riwayat hadis itu dia begitu kuat. Imam Syafi'i terkadang meminta bantuan Imam Ahmad untuk mengetahui kesahihan hadis atau riwayat-riwayat tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dari segi pemahaman Imam Syafi'i lebih mendalam memahami dalil dibandingkan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ala kulli hal keduanya imam ini memiliki keilmuan yang luar biasa, tetapi ada yang dinamakan menonjol sedikit dibandingkan yang satu ini ya. Seperti itu. Imam Ahmad mengatakan, ma ahadun massa mahbara wala qalaman illa wali Syafi'i fi unukihi minnah. Tidak ada seseorang pun yang menyatakan dirinya seseorang yang menulis ilmu, seseorang yang menuntut ilmu dari metode yang dia gunakan, jenis apapun metode yang digunakan, entahkah dia menulis dengan tinta dan sebagainya, menghafal dan sebagainya,
kecuali dia memiliki jasa kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i luar biasa dalam menulis ilmu. Keutamaannya sungguh sangat luar biasa. Ya, Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau ya awal-awal hijrah ke Mekah, belajar di sana, kemudian ke Madinah, kemudian beliau ke Yaman, diberikan tugas di Yaman. Ada sedikit hal yang terjadi di sana sehingga beliau menuju ke Baghdad, bertemu dengan seorang murid Abu Hanifah, ya, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid andalannya Imam Abu Hanifah. Beliau juga belajar tentang mazhabnya Abu Hanifah di sana, di kota Baghdad, di kota Baghdad. Sehingga beliau ini juga memahami tentang falsafah sedikit. Jadi dia tahu semua. Imam Syafi'i cerdas sekali. Ya, dia bisa mengkorinkan semua madhab. Ya, sudah mengetahui semua madhab. Ya. Imam Syafi'i di Baghdad itu, disitulah dia memulai madhabnya, sehingga dikenal dengan madhab qadim. Ya, ada madhab qadim. Di sini mungkin dibilang qaulul qadim, ada qaulul jadid, qaulul qadim. Nah, di Baghdad ini awal mulanya dia mendirikan madhabnya, madhab qadim. Baru kemudian beliau ke Mesir, dan di sana telah meninggal dunia di Mesir. Beliau disitulah menetapkan madhab baru, dan itu yang menjadi penetapan madhabnya Imam Syafi'i sampai sekarang, madhab al-jadid atau qaulul jadid. Ya, tapi tidak serta-merta meninggalkan madhab qadimnya. Terkadang banyak juga didapati dalam madhab jadidnya, madhab barunya itu masih memakai madhab qadim yang ada di Baghdad. Jadi ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i rahimahullah taala ya menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Rihla demi rihla yang dia lakukan hanya untuk diilai kalimatillah, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, imam yang empat ini sungguh sangat luar biasa, menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun Imam Ahmad, kita akan bahas pekan yang akan datang. Sekalian kita membahas tentang hukum bermazhab di pekan yang akan datang, insyaallah. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk selalu istiqamah di dalam menuntut ilmu. Ya, sekali lagi kami sampaikan atau menyebutkan empat imam ini untuk kita tidak menganggap remeh semua imam-imam madhab, karena terkadang ada di antara manusia yang mengatakan imam itu manusia juga, terkadang salah. Kita juga manusia sama ya. Kadang menganggap dirinya lebih hebat dibandingkan empat imam ini. Jadi kita sebutkan keutamaannya ini agar kita tidak sombong. Siapa kita dibandingkan mereka yang mendapatkan pujian, kita dapatkan ketakwaan dan keimanannya bukan pernyataan dirinya, tetapi orang lain yang memujinya. Seperti itu. Nah, inilah maksud kami menyebutkan empat mazhab ini. Dan suatu saat ketika kita membahas mazhab Syafi'i, tidak mengapa kita sebutkan pendapat yang tiga ini di dalam menanggapi masalah, dalam permasalahan fikih, sehingga kita bisa hikmah di dalam mengambil sebuah kebijakan. Kita mengambil pendapat Imam Syafi'i dan tidak menyalahkan empat imam atau tiga imam ini. Iya. Akhirnya kita akan lebih hikmah, hati kita akan lebih suci, lebih bersih, jauh dari kedengkian dan kebencian kepada saudara-saudara kita yang tidak sepaham dengan mazhab kita. Ya. Kami juga termasuk orang yang bermadhab Syafi'i rahimahullahu taala. Kita mengikut madhab Syafi'i. Tapi kita juga tidak
melepaskan pendapat-pendapat imam ya, yang lain. Mungkin ini yang sempat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, semoga apa yang kita duduk bersama di sini bisa menjadi pemberat amal soleh kita di hari kiamat, penghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu hal yang perlu untuk kita jaga adalah keistiqomahan kita dalam bermajelis ilmu seperti ini. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.